Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Rifano Setiono dengan NIM 2020 103 703 11312. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 Python implementasi dari tugas 2. Untuk pertama di sini kita di mana tugasnya di sini kita membuat sebuah antrian atau simulasi antrian untuk customer service dengan menggunakan dua server ya, atau dengan menggunakan dua pelayanan. Pertama kita import library pandas dan NumPy. Terus yang pertama kita membuat caller number dari 1 sampai 101. Ini jumlah customernya ya, atau penelponnya atau callernya itu ada 100 caller. Untuk berikutnya yaitu inter arrival time. Inter arrival time itu adalah waktu antar kedatangan antar pelanggan untuk menelpon ya, jarak antar penelpon. Di sini kita menggunakan random choice. Di sini random choice digunakan untuk mengacak berdasarkan probabilitas sesuai dengan ketentuan soalnya. Di situ ada 1, 2, 3, dan 4 dengan probabilitas 0,25 untuk 1, 0,40 untuk 2, 0,20 untuk 3, dan 0,15 untuk 4. Lalu untuk indeks pertamanya kita beri 0 atau kita isi angka 0. Lalu yang kedua kita buat yang berikutnya kita bikin objek arrival time atau waktu kedatangan. Di sini kita isi dulu dengan nilai zeros atau kosong, membuat dengan 100 baris. Berikutnya whenever available itu waktu di mana Apple atau pelayan pertama itu siap melayani. Itu juga kita buat objeknya kosong dulu sebanyak 100 baris dengan NPC host. Lalu kedua adalah pelayan backer, kita sama buat objeknya lalu kita isi dengan angka 0 sebanyak 100 baris. Lalu server chosen ini nantinya digunakan untuk memilih pelayan atau kasir atau customer service yang siap untuk melayani. Nah, lalu berikutnya kita buat dua objek X dan Y. Nah, di sini kita menggunakan random choice juga untuk mengacak setiap probabilitas sesuai ketentuan. Nah, di sini X itu melambangkan probabilitas milik Apple, sedangkan Y itu milik Baker. Nah, di sini Apple punya 2, 3, 4, dan 5. Itu probabilitasnya 0,30, 0,28, 0,25, dan 0,17. Lalu untuk Baker sendiri memiliki angka 3, 4, 5, dan 6 dengan probabilitas 0,35, 0,25, 0,20, dan 0,20. Lalu di sini service time itu diisi di mana server chosen Apple atau server yang dipilih customer service yang dipilih itu Apple. Nah, dia menggunakan variable X atau menggunakan probabilitas dari si Apple. Nah, jika bukan Apple atau Baker, nah dia menggunakan probabilitas Y. Lalu berikutnya adalah time service begin. Ini variabel digunakan untuk menyimpan waktu dimulainya pelayanan. Berikutnya adalah service completion time Apple, ini menunjukkan waktu pelayanan Apple berakhir. Berikutnya adalah service completion time. Berikutnya di sini ada for atau ulangan dari 0 sampai 100. Untuk arrival time itu diisi arrival time dari pelanggan sebelumnya atau indeks sebelumnya I dikurang 1 ditambah dengan inter arrival time pelanggan saat ini. Lalu whenever available itu kita mengambil dari max service completion Apple itu dari keseluruhan indeks, dari indeks pertama sampai indeks saat ini. Lalu untuk when backer available itu kita juga mengambil maksimal dari service time completion time backer, itu diambil juga dari indeks pertama sampai indeks saat ini, pelanggan saat ini. Nah, jika
belum ada, itu defaultnya di sini 0. Lalu di sini ada percabangan untuk menentukan server chosen atau customer service mana yang akan melayani pelanggan atau penelpon. Di sini ada when able available index saat ini itu lebih kecil sama dengan dari when backer available, atau able itu waktu luangnya atau waktu bersedianya itu lebih kecil dari backer. Nah, lalu di sini akan masuk server chosen yang dipilih able. Lalu time service begin atau waktu dimulainya pelayanan itu diambil dari maksimal, karena di sini tadi server chosen able. Nah, di sini kita mengambil dari maksimal when able available index saat ini dan arrival time. Jika if ini tidak terpenuhi, maka itu akan masuk ke else, dan server chosen-nya berarti backer. Backernya berarti yang melayani. Nah, lalu time service begin-nya itu kita mengambil dari maksimal when backer available index saat ini atau arrival time index saat ini. Lalu service completion time backer-nya itu didapatkan dari time service begin, itu ditambah dengan service time atau waktu pelayanan. Lalu berikutnya ada caller delay atau waktu tunggu penelpon, itu didapatkan dari time service begin indeks saat ini atau pelanggan saat ini dikurangi dari waktu kedatangan si pelanggan tersebut. Lalu time in system itu waktu yang dihabiskan dalam sistem, itu kita mengambil dari nilai maksimal antara service completion time able dan service time completion backer, atau kita ambil yang paling maksimal atau yang paling banyak, lalu dikurangi dengan arrival time atau waktu kedatangan pelanggan saat ini. Lalu di sini kita buat data frame-nya. Nah, lalu ditampilkan seperti ini. Untuk tampilan datanya seperti ini. Caller number pertama itu enter arrivalnya 0 karena dia pelanggan yang pertama, arrival time-nya 0. When able available itu 0 karena di sini able dan backer itu belum melayani pelanggan siapapun karena di sini pelanggan pertama. Lalu server usernya jika able, uh, di sini karena 0 karena able siap untuk melayani, maka yang dipilih di sini able. Lalu waktu service time-nya itu 4 menit, itu didapat dari probabilitas acak random choice. Lalu time service begin-nya 0 karena dia pelanggan pertama. Lalu time completion-nya itu didapat dari time service begin ditambah service time 0 tambah 4 sama dengan 4. Lalu service completion time-nya itu 0. Backer karena backer di sini tidak melayani pelanggan satu. Lalu caller delay karena dia tidak menunggu karena dia pelanggan pertama, caller delay-nya 0. Lalu time in system-nya itu 4 menit sesuai dengan service time-nya. Lalu di sini datang penelpon kedua dengan waktu jarak 2 menit. Dia server chosen-nya bertuliskan backer atau yang dipilih backer. Lalu service time minute-nya itu 3 menit atau acak dari random choice sesuai probability. Lalu time service begin-nya 2 karena dia datangnya menit 2 dan langsung dilayani oleh backer. Lalu untuk service time completion able-nya kosong karena dia tidak dilayani oleh able, dia dilayani oleh backer. Nah, di sini dia time service begin ditambah service time itu 3 tambah 2 maka dapat 5 menit atau menit kelima. Kalau delay 0, lalu time in sistemnya itu 3 menit sesuai dengan service time. Mungkin begitu untuk tampilan tugas 2 ini sampai caller 6 ke 100. Lalu yang terakhir di sini saya membuat summary untuk rata-rata waktu tunggu customer, peluang customer menunggu dalam antrian, peluang kasir Apple standby dengan kasir backer standby, terus rata-rata waktu pelayanan Apple, rata-rata waktu pelayanan backer, rata-rata waktu antar kedatangan atau inter arrival time per menit.
lalu rata-rata waktu tunggu customer atau caller delay, dan yang terakhir adalah rata-rata waktu customer dalam sistem atau time system. Nah, di sini didapat rata-rata waktu tunggu customer 0,95, peluang customer menunggu dalam antrian didapatkan 0,53, peluang kasir able standby itu 0,48, peluang kasir Baker standby itu 0,487, rata-rata service time able 4,28, rata-rata service time Baker itu 4,1, rata-rata waktu antar kedatangan itu 2,29, rata-rata waktu tunggu customer yang menunggu atau caller delay itu 1,79, dan yang terakhir adalah rata-rata waktu customer dalam sistem 5,14. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai tugas 3, implementasi dari tugas 2 kali ini, membuat simulasi antrian dengan 2 server atau 2 pelayan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.